Pak Putu, ini apakah kalau misalnya saksi menolak untuk tanda tangan ya, terutama di sertifikat form di hasil rekapitulasi, apakah itu tetap sah dan tetap nanti akan dibawa sampai ke tingkat pusat? Ketentuan undang-undangnya demikian ya. Saksi tidak bertanda tangan tetap sah. Bahkan dulu kita masih ingat ketika pemilu pertama kali kan sempat sampai dibawa kepada Presiden Habibie itu kan, KPU-nya sampai tidak bisa mengesahkan segala macam. Artinya dari regulasi di Undang-Undang 7 2017 memang menyatakan bahwa tanda tangan saksi tidak mengurangi ataupun tidak menghalangi proses legitimasi pengesahan penetapan hasil pemilu serentak ini oleh KPU. Bahkan semua saksi pun tidak bertanda tangan begitu. Tapi itu kan menunjukkan ada masalah berarti ya. Kemudian akan dibawa ke tingkat-tingkat selanjutnya. Apa nanti yang akan terjadi? Makanya sebetulnya begini, sebelum proses rekapitulasi, kalau kita berbicara kemudian rekapitulasi berjenjang, maka problem-problem itu kan seharusnya sudah dibereskan lebih awal. Katakanlah di TPS, kemudian maka ada namanya kemudian penghitungan suara ulang, kemudian ada namanya pemilu ulang, dan seterusnya. Dengan asumsi bahwa itu clear semua, maka kan semua problematika yang dilihat oleh para saksi sudah diakomodir. Maka logikanya kan sudah bertanda tangan. Nah, begitu naik ke tingkat PPK, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi, kenapa ada selisih suara di sini antara C planonya, C hasil dengan salinan, kenapa berbeda dengan sirekap, kenapa berbeda? Disandingkanlah datanya. Jadi gitu idealnya kan. seharusnya itu sudah diselesaikan dari sejak tingkat maka TPS, begitu ya. makin naik ke atas, sebetulnya sudah clear semua dan tidak bertanda tangan. Dan saya kemudian sekitar 50% pleno ini saya mengikuti dengan dalam. Dinamika yang terjadi di Imam Bonjol itu sebetulnya lebih banyak sekarang pada persoalan pemilu legislatif. Saya ingat betul itu ada 7 provinsi yang kemudian ada persoalan soal selisih suara DPR RI apakah antara partai yang kemudian sedang masuk ke ranah Bawaslu sekarang untuk diselesaikan. Sedangkan untuk Pilpresnya sendiri dinamikanya tidak terlalu tajam yang saya lihat untuk rekapitulasi ya. Kalau dinamika Pilpresnya saya lebih melihat persoalan-persoalan pelanggaran kualitatif barangkali yang menjadi isu sangat sentral di luaran. Soal aparat, pengerahan aparat, soal intimidasi segala macam. Tapi kalau dilihat dari angka-angka yang sudah ditampilkan dalam proses dari tanggal 28 Februari, relatif tidak ada masalah di ketiga saksi, walaupun ada saksi 10103 yang saya lihat juga tidak bertanda tangan di 123 provinsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.